Sesuatu sedang dipersiapkan untukmu. Tenang sebentar. Tarik napas pelan. Karena ini bukan tentang kebetulan. Ada alasan kenapa kamu sampai di titik ini. Ada alasan kenapa hidupmu tidak pernah benar-benar terasa biasa. Mungkin dari luar terlihat normal. Rutinitas, tanggung jawab, masalah yang datang dan pergi. Tapi jauh di dalam, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang belum terjadi. Seperti ada fase yang belum dimulai. Seperti hidupmu sedang menuju titik tertentu, tapi belum sampai. Dan kamu merasakannya. Itu bukan khayalan. Itu kesadaran. Banyak orang hidup tanpa pernah merasa ada panggilan lebih besar. Mereka puas dengan pola yang sama, tahun demi tahun. Tapi kamu tidak pernah benar-benar nyaman dengan itu. Kamu pernah mencoba menerima keadaan, mencoba berdamai dengan hidup yang cukup. Tapi selalu ada suara kecil di dalam yang berkata, ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih, dan suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Sekarang dengarkan baik-baik. Tidak semua penundaan berarti kegagalan. Tidak semua keterlambatan berarti kamu tertinggal. Kadang, sesuatu memang sedang dipersiapkan. Persiapan tidak selalu terlihat seperti kemajuan. Kadang ia terlihat seperti kebingungan, seperti kehilangan arah, seperti fase stagnan yang membingungkan. Tapi justru di situ fondasi dibangun. Bayangkan ini. Sebuah bangunan tinggi tidak dimulai dari lantai atas. Ia dimulai dari penggalian yang dalam, dan penggalian selalu terlihat seperti kehancuran. Tanah dibongkar, struktur lama dihancurkan, permukaan diratakan ulang. Dari luar terlihat seperti kerusakan, padahal sebenarnya itu persiapan. Sekarang jujur, apakah hidupmu terasa seperti sedang dibongkar akhir-akhir ini? Rencana berubah. Orang datang dan pergi. Hal-hal yang dulu pasti sekarang tidak lagi stabil. Mungkin kamu mengira itu kemunduran. Tapi bagaimana kalau itu justru perapihan sebelum sesuatu yang lebih besar dimulai? Masalahnya begini. Saat kita tidak melihat hasil, kita mengira tidak ada proses. Padahal banyak proses terjadi dalam diam. Akar tumbuh di bawah tanah jauh sebelum pohon terlihat tinggi. Dan kamu mungkin sedang berada di fase akar, fase yang sunyi, fase yang tidak dipuji, fase yang terasa lambat. Tapi penting, karena tanpa akar kuat, pertumbuhan cepat hanya akan membuatmu roboh saat badai datang. Sekarang saya ingin kamu merenung sebentar. Apa saja yang sudah kamu lewati sampai hari ini? Kesalahan, kegagalan, penolakan, kehilangan. Semua itu bukan acak. Semua itu membentuk kapasitasmu. Mungkin kamu belum melihat arahnya sekarang, tapi kapasitasmu tidak dibentuk untuk hal kecil. Orang yang tidak dipersiapkan untuk sesuatu yang besar tidak ditempa dengan tekanan sebesar ini. Dan kalau kamu merasa hidupmu sering terasa lebih berat dari orang lain, mungkin karena kapasitas yang sedang dibangun memang lebih besar. Tapi ada satu hal yang harus kamu pahami. Persiapan tidak sama dengan jaminan. Sesuatu bisa saja sedang dipersiapkan untukmu. Tapi apakah kamu juga sedang mempersiapkan dirimu? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting. Karena peluang besar tanpa kesiapan hanya akan jadi momen yang terlewat. Sekarang pikirkan ini. Kalau benar ada fase besar yang akan datang dalam hidupmu, apakah versi dirimu sekarang cukup siap untuk menerimanya? Atau kamu masih menunda pertumbuhanmu sendiri? Tanda-tanda kamu sedang diproses, bukan dihentikan. Ada fase dalam hidup yang terasa seperti kehilangan arah. Kamu mencoba melangkah, tapi jalannya tidak jelas. Kamu berusaha bergerak, tapi hasilnya lambat. Kamu berharap kepastian, tapi yang datang justru ketidakpastian. Dan di titik itu, pikiran mulai berbisik. Mungkin aku tidak ditakdirkan untuk lebih. Mungkin ini memang batas kemampuanku. Mungkin aku harus berhenti berharap.
Tapi tunggu, bagaimana kalau yang terjadi bukan penghentian, melainkan pematangan? Perhatikan ini baik-baik. Sesuatu yang besar tidak pernah lahir dalam kondisi setengah matang. Ia selalu melewati tekanan, selalu melewati fase sunyi, selalu melewati pembentukan yang tidak terlihat. Sekarang lihat tanda-tandanya. Pertama, kamu mulai merasa tidak cocok dengan versi lamamu. Hal-hal yang dulu membuatmu nyaman sekarang terasa sempit. Lingkungan lama terasa membatasi. Topik lama terasa dangkal. Itu bukan kesombongan. Itu pertumbuhan. Kedua, kamu merasa sendirian dalam pola pikir. Tidak semua orang mengerti arah pikiranmu sekarang. Tidak semua orang satu frekuensi lagi. Dan itu membuatmu bertanya-tanya, kenapa aku merasa berbeda? Karena kamu memang sedang berubah. Proses sering kali memisahkan sebelum mempertemukan kembali di level yang berbeda. Ketiga, tekanan hidup terasa meningkat. Bukan karena kamu dihukum, tapi karena kapasitasmu sedang diperluas. Bayangkan otot yang dilatih. Ia terasa sakit sebelum kuat. Ia tegang sebelum stabil. Begitu juga mental dan karakter. Kalau hidupmu terasa lebih menekan akhir-akhir ini, mungkin itu bukan tanda kamu melemah. Mungkin itu tanda kamu sedang diperbesar. Tapi disinilah jebakan muncul. Saat proses terasa berat, kamu bisa salah mengartikan. Kamu bisa mengira ini kemunduran. Kamu bisa mengira ini kegagalan permanen. Padahal sebenarnya ini fase pembentukan. Sekarang saya tanya dengan jujur. Apakah kamu sedang berada di fase di mana rencana tidak berjalan sesuai harapan? Orang-orang berubah sikap, arah terasa tidak jelas. Kalau iya, jangan buru-buru menyimpulkan, karena proses tidak pernah terlihat seperti kemenangan di awal. Ia terlihat seperti kekacauan yang perlahan dirapikan. Tapi ada satu hal yang harus kamu waspadai. Tidak semua tekanan otomatis membuatmu naik level. Tekanan hanya memperbesar siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu lari, kamu akan semakin kecil. Kalau kamu bertahan dan belajar, kamu akan semakin kuat. Jadi pertanyaannya bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Tapi, apa yang sedang dibentuk dalam diriku lewat ini? Karena sesuatu yang sedang dipersiapkan untukmu tidak akan datang dalam bentuk instan. Yang menuntut versi dirimu yang lebih matang, lebih stabil, lebih disiplin, lebih tahan tekanan. Dan kalau kamu masih mudah goyah oleh hal kecil, bagaimana kamu akan berdiri saat sesuatu yang besar benar-benar datang? Jangan hancur di fase menunggu. Menunggu adalah ujian paling sunyi. Tidak ada kepastian. Tidak ada timeline jelas. Tidak ada tanda pasti kapan semuanya berubah. Dan disitulah banyak orang runtuh. Bukan karena mereka tidak punya potensi, tapi karena mereka lelah menunggu tanpa melihat hasil. Sekarang pahami ini. Fase menunggu bukan fase kosong. Itu fase penguatan. Masalahnya, kamu mengira menunggu berarti diam. Padahal menunggu yang benar adalah tetap bergerak tanpa validasi. Inilah yang membedakan orang yang siap dan orang yang hanya berharap. Orang yang hanya berharap akan berkata, "Kalau kesempatan itu datang, baru aku serius." Orang yang siap berkata, "Aku akan serius sekarang, supaya saat kesempatan datang, aku tidak kaget." Sekarang jujur pada dirimu sendiri. Selama ini kamu benar-benar mempersiapkan diri, atau hanya menunggu perubahan dari luar? Karena ada perbedaan besar antara sabar dan pasif. Sabar itu aktif. Ia membangun. Ia belajar. Ia memperbaiki diri. Pasif hanya berharap tanpa memperkuat fondasi. Dan kebanyakan orang gagal bukan karena kesempatan tidak datang, tapi karena saat kesempatan datang,
Mereka belum siap. Bayangkan ini. Kamu sudah lama merasa sesuatu besar akan terjadi. Tapi ketika momen itu benar-benar muncul, tawaran, peluang, koneksi, ide besar, apakah versi dirimu saat itu cukup disiplin, cukup fokus, cukup stabil secara mental? Atau kamu masih mudah terdistraksi, masih menunda, masih setengah hati? Inilah bahaya fase menunggu. Kalau kamu tidak sadar, kamu bisa menghabiskan waktu menunggu sambil melemahkan diri sendiri. Dan saat sesuatu yang dipersiapkan itu akhirnya datang, kamu tidak mampu memegangnya. Sekarang dengarkan ini dengan sangat jelas. Sesuatu mungkin sedang dipersiapkan untukmu. Tapi kalau kamu tidak bertumbuh selama proses itu, kamu tidak akan mengenali momen itu saat ia datang. Ia akan lewat seperti kesempatan biasa. Dan kamu baru sadar setelah terlambat. Banyak orang menyalahkan takdir. Padahal yang terjadi sederhana. Mereka berhenti berkembang di fase menunggu. Mereka membiarkan rutinitas melemahkan ketajaman mereka. Mereka kehilangan disiplin sedikit demi sedikit. Dan tanpa sadar, kapasitas mereka mengecil. Sekarang saya akan tanya satu hal yang mungkin tidak nyaman. Apakah kamu benar-benar siap untuk sesuatu yang lebih besar? Atau kamu hanya suka membayangkan dirimu berada di level itu? Karena membayangkan itu mudah. Menjadi itu berbeda. Menjadi itu butuh konsistensi saat tidak ada yang melihat. Menjadi itu butuh komitmen tanpa sorotan. Menjadi itu butuh pengorbanan kecil yang diulang setiap hari. Kalau kamu hancur di fase menunggu, itu bukan karena hidup tidak adil. Itu karena kamu membiarkan waktu berjalan tanpa membangun diri. Dan waktu tidak pernah berhenti. Sekarang pikirkan ini. Kalau 1 tahun dari sekarang hidupmu berubah drastis, apa yang harus mulai kamu perkuat hari ini? Karakter? Disiplin, keahlian, keberanian, karena fase menunggu bukan ruang kosong. Ia adalah ruang latihan. Dan yang berlatih dengan serius akan berdiri tegak saat panggung dibuka. Yang hanya berharap akan tetap jadi penonton. Di part berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih tajam. Hal yang diam-diam menghancurkan persiapanmu. Kamu merasa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan untukmu. Kamu percaya fase ini bukan kebetulan. Tapi ada satu masalah besar. Kamu juga diam-diam merusak persiapanmu sendiri. Bukan dengan keputusan besar yang salah, tapi dengan kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele. Menunda sedikit, melonggarkan standar sedikit, menghibur diri terlalu lama, menghindari hal sulit sedikit saja. Dan sedikit itu, kalau diulang setiap hari, menjadi pola. Sekarang jujur, berapa kali kamu berkata, besok saja lebih serius, hari ini capek, sekali ini saja tidak apa-apa. Kalimat itu tidak terasa berbahaya, tapi ia mengikis ketajamanmu. Masalahnya bukan 1 hari malas. Masalahnya adalah identitas yang kamu latih lewat pengulangan. Setiap kali kamu mengalah pada distraksi, kamu sedang melatih dirimu untuk lemah. Setiap kali kamu menunda hal penting, kamu sedang memperkuat kebiasaan lari dari tekanan. Dan kamu berharap sesuatu besar datang dalam hidupmu. Sesuatu besar butuh versi dirimu yang stabil. Bukan yang hanya kuat saat mood bagus. Sekarang mari kita lebih tajam. Ada 3 hal yang paling sering menghancurkan proses tanpa disadari. Pertama, lingkungan yang tidak naik level. Kalau kamu terus berada di tempat yang sama, dengan pola pikir yang sama, kamu perlahan akan menyesuaikan diri ke standar terendah. Kamu bisa punya niat besar, tapi kalau setiap hari kamu dikelilingi energi stagnan, lama-lama kamu ikut melemah. Kedua, konsumsi yang tidak dijaga. Apa yang kamu lihat setiap hari? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu isi ke pikiranmu?
Kalau setiap hari kamu mengisi dirimu dengan distraksi dangkal, jangan heran kalau fokusmu pecah. Kapasitas mental itu seperti wadah. Kalau diisi hal ringan terus-menerus, ia kehilangan ruang untuk hal besar. Ketiga, kompromi kecil yang terus dibiarkan. Ini yang paling berbahaya. Bukan kegagalan besar, tapi standar yang pelan-pelan diturunkan. Bangun sedikit lebih siang, belajar sedikit lebih sebentar, menunda sedikit lebih lama, dan kamu pikir itu tidak signifikan. Padahal karakter dibentuk dari detail kecil. Sekarang saya akan bicara langsung. Kalau sesuatu memang sedang dipersiapkan untukmu, tapi kamu terus hidup tanpa disiplin, saat momen itu datang, kamu tidak akan sanggup menahannya. Banyak orang kehilangan peluang bukan karena tidak pintar, tapi karena tidak siap secara mental. Mereka runtuh saat tekanan naik. Mereka goyah saat tanggung jawab membesar. Dan semua itu sudah terlihat sejak fase persiapan. Karena fase persiapan adalah cermin. Ia menunjukkan siapa kamu saat tidak ada yang melihat. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu memperlakukan fase ini sebagai latihan serius? Atau kamu hanya hidup biasa sambil berharap sesuatu luar biasa terjadi? Karena harapan tanpa persiapan adalah ilusi. Dan ilusi hanya membuatmu nyaman sementara. Sekarang waktunya berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menunggu suasana hati yang tepat. Berhenti menganggap waktu masih panjang. Kalau memang ada sesuatu besar yang sedang dibangun untukmu, maka kamu juga harus membangun dirimu dengan standar yang sama besar. Di part berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Menjadi versi yang layak menerima yang besar. Kita harus jujur di sini. Kamu bisa percaya bahwa sesuatu sedang dipersiapkan untukmu. Tapi pertanyaannya lebih tajam dari itu. Apakah kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk sesuatu yang besar, atau hanya berharap hidup tiba-tiba berubah? Karena hidup tidak memberikan tanggung jawab besar kepada versi yang masih rapuh. Bukan karena kejam, tapi karena tidak stabil. Bayangkan kamu diberi posisi besar hari ini. Lebih banyak uang, lebih banyak pengaruh, lebih banyak tanggung jawab. Apakah emosimu stabil? Apakah disiplinmu konsisten? Apakah fokusmu kuat? Atau kamu masih mudah goyah oleh hal kecil? Inilah yang jarang dipikirkan orang. Mereka ingin hasil besar, tanpa bertanya apakah mental mereka cukup kuat untuk menahannya. Sesuatu yang besar bukan hanya soal peluang. Ia adalah beban. Dan beban hanya bisa ditopang oleh struktur yang kuat. Sekarang mari kita bedah satu hal penting. Menjadi layak bukan berarti menjadi sempurna. Bukan berarti tanpa salah. Bukan berarti tanpa rasa takut. Menjadi layak berarti stabil. Stabil dalam komitmen. Stabil dalam disiplin. Stabil dalam arah. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurang pintar. Mereka gagal karena tidak stabil. Hari ini semangat. Besok turun. Lusa ragu. Minggu depan menyerah. Pola seperti itu tidak bisa memegang sesuatu yang besar. Sekarang dengarkan ini. Kalau sesuatu memang sedang dipersiapkan untukmu, maka hidup sedang menguji satu hal. Apakah kamu bisa konsisten tanpa hasil instan? Karena sesuatu yang besar jarang datang cepat. Ia datang kepada orang yang tetap berdiri walau belum terlihat apa-apa. Sekarang saya tanya dengan jujur, apa satu area dalam hidupmu yang masih lemah? Keuangan? Kesehatan? Disiplin waktu? Pengendalian emosi? Jangan jawab dengan pembelaan. Jawab dengan kejujuran. Karena disitulah area yang sedang diminta untuk kamu perkuat. Seringkali kita berdoa untuk hal besar, tapi kita menolak latihan kecil yang membentuk kita. Kita ingin naik level, tapi kita malas menaikkan standar harian. Padahal standar harian itulah yang menentukan kapasitas jangka panjang.
Kalau kamu ingin sesuatu besar datang dalam hidupmu, maka hidupmu harus terlihat seperti seseorang yang siap memegangnya. Bukan seseorang yang masih lari dari tanggung jawab kecil. Sekarang bayangkan ini. Kalau 1 tahun ke depan hidupmu berubah drastis, orang-orang melihatmu sebagai sosok yang lebih kuat, lebih stabil, lebih matang. Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba. Ia dimulai dari keputusan kecil yang kamu jaga hari ini. Bangun saat malas. Belajar saat tidak mood. Tetap fokus saat distraksi datang. Tidak ada yang glamour di sana. Tapi disitulah struktur dibangun. Ingat ini, kesempatan besar sering datang dalam bentuk tekanan besar. Dan kalau kamu belum melatih dirimu menghadapi tekanan kecil setiap hari, kamu akan runtuh saat tekanan besar datang. Jadi mulai hari ini, berhenti hanya merasa special. Mulai bertindak seperti seseorang yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Itu berarti, lebih sedikit alasan, lebih sedikit drama, lebih banyak konsistensi. Karena pada akhirnya, bukan soal apakah sesuatu sedang dipersiapkan untukmu, tapi apakah kamu siap ketika ia benar-benar tiba. Ketika proses terasa terlalu lama. Ini fase yang tidak romantis, tidak dramatis, tidak heroik. Hanya satu kata, lama. Kamu sudah berusaha, sudah memperbaiki diri, sudah menaikkan standar, tapi hasilnya belum sebesar yang kamu bayangkan. Dan disitulah pikiran mulai bermain. Sudah berbulan-bulan, kok belum terlihat? Apakah aku salah arah? Apa memang ini bukan jalanku? Keraguan tidak datang saat kamu malas. Keraguan datang saat kamu sudah berusaha, tapi belum melihat hasil. Dan ini berbahaya. Karena di titik ini, kamu tidak lagi melawan kemalasan. Kamu melawan kelelahan mental. Sekarang pahami satu hal penting. Proses panjang bukan tanda kamu ditolak. Seringkali itu tanda fondasimu sedang diperkuat. Semakin besar sesuatu yang akan kamu pegang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kapasitasnya. Masalahnya kamu membandingkan prosesmu dengan highlight hidup orang lain. Kamu melihat hasil mereka, tapi kamu tidak melihat tahun-tahun sunyi mereka. Kamu melihat puncaknya, tapi tidak melihat fondasinya. Dan tanpa sadar kamu mulai terburu-buru. Ingin cepat sampai, ingin cepat terlihat, ingin cepat diakui. Padahal sesuatu yang dibangun cepat tanpa struktur kuat, mudah runtuh. Sekarang saya tanya dengan jujur. Kalau hasil belum datang, apakah kamu tetap akan menjaga standar? Atau kamu hanya disiplin selama ada tanda kemajuan? Karena inilah pembeda utama. Orang biasa butuh hasil untuk tetap konsisten. Orang yang benar-benar dipersiapkan tetap konsisten walau belum ada hasil. Itu yang membentuk mental baja. Sekarang bayangkan ini. Kamu sedang memahat batu besar menjadi patung. Pukulan pertama tidak mengubah bentuk. Pukulan kedua tidak terlihat signifikan. Bahkan pukulan ke-100 mungkin belum terlihat jelas. Tapi pukulan ke-101 membuat batu itu retak. Orang melihat retaknya dan berkata, "Wah, keberhasilan itu adalah akumulasi dari 100 pukulan sebelumnya." Kebanyakan orang berhenti di pukulan ke-99. Bukan karena tidak mampu, tapi karena merasa terlalu lama. Sekarang jujur pada dirimu. Apakah kamu sedang berada di pukulan ke-99? Sudah dekat, tapi lelah? Kalau kamu berhenti sekarang, kamu tidak pernah tahu seberapa dekat kamu dengan titik pecah itu. Dan itu yang paling menyakitkan. Berhenti tepat sebelum momentum terbentuk. Dengar ini baik-baik. Kalau sesuatu memang sedang dipersiapkan untukmu, waktu yang lama bukan untuk menyiksamu. Waktu itu untuk memurnikan niatmu. Apakah kamu benar-benar ingin bertumbuh? Atau kamu hanya ingin hasilnya? Karena kalau kamu hanya ingin hasilnya, kamu akan menyerah saat proses terasa membosankan.
Tapi kalau kamu mencintai pertumbuhannya, waktu bukan musuh. Ia hanya bagian dari pembentukan. Sekarang keputusanmu sederhana. Tetap jaga standar walau belum terlihat. Atau turunkan standar karena belum ada bukti. Tanda kecil yang sering diabaikan. Kebanyakan orang menunggu tanda besar. Perubahan drastis. Kesempatan tiba-tiba. Pertemuan yang mengubah hidup dalam satu malam. Padahal hampir semua perubahan besar selalu diawali oleh tanda kecil. Masalahnya, tanda kecil tidak terlihat spektakuler. Ia datang pelan, hampir tidak terasa, mudah diabaikan. Sekarang perhatikan hidupmu akhir-akhir. Apakah ada perubahan kecil dalam cara kamu berpikir? Apakah kamu mulai lebih sadar saat akan membuat keputusan? Mulai lebih cepat menyadari kesalahan? Mulai merasa tidak nyaman saat kembali ke kebiasaan lama? Itu tanda. Bukan dari luar, dari dalam. Banyak orang mencari konfirmasi eksternal. Padahal tanda pertama selalu muncul dalam diri. Kamu mulai melihat hidup dengan sudut pandang berbeda. Mulai mempertanyakan hal yang dulu kamu terima begitu saja. Mulai ingin standar yang lebih tinggi. Itu bukan kebetulan. Itu evolusi mental. Dan evolusi selalu dimulai dari dalam sebelum terlihat di luar. Sekarang tanda kedua yang sering diabaikan. Gangguan mulai tersaring. Hal-hal dulu sangat mengalihkan perhatianmu. Sekarang mulai terasa tidak menarik. Distraksi yang dulu menyita waktumu. Sekarang terasa membosankan. Itu bukan karena hidup jadi hambar. Itu karena fokusmu sedang dipertajam. Dan saat fokus dipertajam, yang tidak relevan akan terasa berat. Tapi hati-hati. Di fase ini, banyak orang justru meragukan diri sendiri. Mereka bertanya, kenapa aku berubah? Kenapa aku merasa berbeda? Kenapa yang dulu seru sekarang terasa kosong? Karena kamu sedang naik level secara internal. Dan setiap kenaikan level selalu memisahkanmu dari versi lama. Sekarang tanda ketiga. Kesempatan kecil mulai muncul. Bukan yang besar. Bukan yang langsung mengubah hidup. Tapi pintu kecil. Percakapan baru. Ide baru. Tawaran kecil. Dorongan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Banyak orang melewatkan pintu kecil karena mereka menunggu gerbang besar. Padahal gerbang besar seringkali tersembunyi di balik pintu kecil yang kamu anggap sepele. Sekarang saya akan tanya langsung. Kalau sesuatu memang sedang dipersiapkan untukmu, apakah kamu cukup peka untuk melihat sinyal kecilnya? Atau kamu terlalu fokus pada hasil besar sampai tidak menghargai proses kecil? Karena kesiapan tidak diuji lewat momen besar saja. Ia diuji lewat responsmu terhadap detail kecil. Apakah kamu serius dalam hal kecil? Apakah kamu menjaga integritas dalam keputusan kecil? Apakah kamu disiplin saat tidak ada sorotan? Karena orang yang tidak bisa mengelola hal kecil, tidak akan dipercaya untuk memegang hal besar. Dan seringkali, tanda bahwa sesuatu sedang mendekat bukan berupa ledakan perubahan. Tapi peningkatan kesadaran. Kamu lebih peka. Lebih reflektif, lebih selektif. Itu bukan fase stagnan. Itu fase kalibrasi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah tanda itu ada. Pertanyaannya, apakah kamu cukup rendah hati untuk menghargai tanda kecil itu? Karena kesombongan sering membuat orang melewatkan momentum. Mereka merasa terlalu besar untuk memulai dari kecil. Padahal semua yang besar pernah menjadi kecil. Keputusan yang memisahkan versi lama dan versi baru. Sampai titik ini, kamu sudah merasakan perubahan. Kesadaranmu naik. Standarmu mulai berubah. Cara pandangmu tidak lagi sama. Tapi ada satu masalah besar. Kesadaran saja tidak cukup. Banyak orang sadar. Sedikit yang benar-benar berubah. Dan perbedaan itu ditentukan oleh satu hal. Keputusan tegas, bukan keputusan emosional,
Bukan keputusan karena terinspirasi sesaat, tapi keputusan identitas. Siapa kamu setelah ini? Karena di fase ini, hidup akan memberimu ujian sederhana. Bukan ujian besar, justru yang kecil. Kebiasaan lama akan memanggilmu lagi. Lingkungan lama akan terasa nyaman lagi. Distraksi lama akan terlihat menggoda lagi. Dan kamu akan berpikir, sekali ini saja tidak apa-apa. Disinilah pemisahan terjadi. Versi lama akan selalu menawarkan kenyamanan. Versi baru menuntut konsistensi. Versi lama berkata, santai saja. Versi baru berkata, jaga standar. Sekarang saya ingin kamu jujur. Apa satu kebiasaan yang paling sering menarikmu kembali ke pola lama? Menunda? Overthinking? Mudah terdistraksi? Mencari validasi? Itulah gerbang yang harus kamu tutup. Karena sesuatu yang sedang dipersiapkan untukmu tidak akan masuk ke hidup yang masih terbuka untuk pola lama. Kamu tidak bisa naik level sambil mempertahankan identitas lama. Itu mustahil. Sekarang bayangkan ini. Kalau hidupmu benar-benar berubah 1 tahun dari sekarang, itu bukan karena kamu mendapat keajaiban mendadak. Itu karena kamu membuat satu keputusan tegas hari ini, dan tidak kamu langgar. Keputusan kecil yang kamu pertahankan. Bangun tepat waktu. Belajar tanpa alasan. Mengurangi distraksi. Menjaga tubuh dan pikiran. Terlihat sederhana. Tapi identitas dibangun dari pengulangan sederhana. Dan identitas menentukan arah hidup. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak butuh motivasi baru. Kamu butuh komitmen yang tidak dinegosiasikan. Karena motivasi naik turun. Komitmen bertahan. Dan sesuatu yang besar hanya datang kepada orang yang stabil, bukan yang hanya semangat sesaat. Fase ini tidak glamour. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada yang tahu kamu sedang berjuang. Tapi disinilah fondasi final dibangun. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Kembali ke versi lama yang nyaman. Atau melangkah penuh ke versi baru yang lebih kuat. Karena mulai dari sini, setiap kompromi kecil bukan lagi ketidaktahuan. Itu pilihan sadar. Saat ujian datang sebelum hasil. Ini bagian yang membuat banyak orang menyerah tepat sebelum hidup mereka berubah. Karena yang datang bukan hasil. Yang datang justru ujian. Setelah kamu menaikkan standar. Setelah kamu mulai disiplin. Setelah kamu menjaga komitmen. Tiba-tiba tekanan muncul. Masalah datang bersamaan. Godaan meningkat. Situasi terasa lebih berat dari biasanya. Dan pikiranmu mulai bertanya, kenapa justru makin sulit? Bukannya harusnya mulai membaik? Apa aku salah jalan? Tidak. Ini bukan tanda kamu salah arah. Ini tanda kapasitasmu sedang diuji. Karena sesuatu yang besar tidak diberikan sebelum stabilitasmu terbukti. Bayangkan ini. Kamu ingin naik ke lantai yang lebih tinggi. Lift tidak langsung bergerak tanpa tes beban. Struktur harus mampu menahan tekanan. Dan tekanan itu tidak selalu nyaman. Sekarang pahami pola ini. Setiap kali kamu mendekati level baru, hidup akan menguji versi terlemahmu. Apakah kamu masih mudah emosi? Apakah kamu masih cepat menyerah? Apakah kamu masih tergoda kembali ke kebiasaan lama? Ujian bukan untuk menjatuhkanmu. Ujian untuk mengungkap bagian mana yang masih rapuh. Dan kalau kamu gagal di sini, itu bukan akhir. Tapi itu tanda kamu masih perlu memperkuat fondasi. Masalahnya, kebanyakan orang salah membaca fase ini. Mereka mengira ujian adalah penolakan. Padahal ujian adalah validasi. Validasi bahwa kamu memang sedang naik level. Karena tidak ada ujian untuk orang yang tidak bergerak. Orang yang stagnan jarang diuji. Orang yang bertumbuh selalu diuji. Sekarang saya akan tanya dengan jujur. Ketika tekanan meningkat,
Apa respons pertamamu? Panik? Mengeluh? Menyalahkan keadaan? Atau tetap menjaga standar? Karena di titik ini, hasil belum terlihat. Yang terlihat hanya tekanan. Dan hanya orang yang benar-benar siap yang tetap stabil di fase ini. Bayangkan kamu berlatih bertahun-tahun untuk memegang sesuatu yang besar. Lalu tepat sebelum momen itu datang, kamu diuji dengan masalah bertubi-tubi. Banyak orang menyerah di situ. Mereka berkata, ini terlalu berat. Padahal mungkin mereka hanya satu langkah lagi dari momentum. Sekarang dengarkan ini. Kalau sesuatu memang sedang dipersiapkan untukmu, ujian terakhir sering datang untuk memastikan kamu tidak lagi goyah. Ia bukan untuk menghentikanmu. Ia untuk menyaring versimu yang lama. Dan pertanyaannya sederhana. Apakah kamu tetap menjaga integritas saat ditekan? Apakah kamu tetap disiplin saat lelah? Apakah kamu tetap fokus saat distraksi datang lebih kuat? Karena level berikutnya bukan soal keberuntungan. Ia soal kestabilan di bawah tekanan. Sekarang dengarkan ini dengan sangat tenang. Bukan karena ceritanya akan berakhir, tapi karena inilah bagian yang menentukan apakah semua yang kamu dengar selama ini hanya menjadi hiburan atau menjadi perubahan. Selama 9 bagian sebelumnya, kamu terus merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di balik layar hidupmu. Pertemuan yang tidak sengaja, kegagalan yang terasa menyakitkan, penundaan yang membuatmu hampir menyerah, keheningan panjang yang membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Kamu mengira itu semua adalah hambatan, padahal itu adalah penyusunan. Masalahnya bukan pada takdir, masalahnya pada kesiapanmu. Karena sesuatu memang sedang dipersiapkan untukmu. Tapi tidak semua orang yang dipersiapkan siap saat waktunya tiba. Ini yang jarang dibicarakan. Banyak orang berdoa minta kesempatan besar. Sedikit yang sadar bahwa kesempatan besar datang bersama tekanan besar. Datang bersama tanggung jawab. Datang bersama pengorbanan. Kamu ingin naik level. Tapi apakah mentalmu sudah naik level? Kamu ingin dipercaya. Tapi apakah disiplinmu sudah pantas dipercaya? Kamu ingin hidupmu berubah. Tapi apakah kebiasaanmu sudah berubah? Langit tidak salah memilih. Tapi manusia sering merusak apa yang sudah disiapkan. Perhatikan hidupmu sekarang. Apa yang masih kamu tunda? Apa yang masih kamu lakukan setengah hati? Apa yang masih kamu jadikan alasan? Karena jujur saja, kalau kamu masih mengulang pola lama, kamu bukan sedang menunggu waktu yang tepat. Kamu sedang menyabotase waktu yang sudah disiapkan. Ada fase dalam hidup di mana kamu merasa tidak dipilih. Sebenarnya kamu sedang dibentuk. Ada fase di mana kamu merasa sendirian. Sebenarnya kamu sedang dipisahkan dari distraksi. Ada fase di mana semuanya terasa lambat. Sebenarnya kamu sedang dipaksa memperkuat fondasi. Dan sekarang kamu berada di fase terakhir sebelum pergeseran besar. Tandanya, kamu mulai tidak nyaman dengan versi lamamu. Hal-hal yang dulu kamu toleransi sekarang terasa mengganggu. Lingkungan yang dulu terasa biasa sekarang terasa sempit. Tujuan kecil tidak lagi memuaskanmu. Itu bukan kebetulan. Itu pertumbuhan. Tapi pertumbuhan itu menyakitkan. Karena ia memaksa kamu melepaskan identitas lama. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka ingin masa depan baru, tapi tidak mau meninggalkan kebiasaan lama. Mereka ingin pintu terbuka, tapi masih menggenggam hal-hal yang menahan tangan mereka. Sekarang jawab dengan jujur dalam hati. Kalau besok kesempatan besar itu datang, apakah kamu siap berdiri tanpa ragu? Atau kamu masih perlu waktu lagi untuk memperbaiki diri? Karena waktu tidak menunggu kesiapan emosionalmu. Waktu bergerak sesuai momentum. Dan momentummu sedang mendekat. Inilah kenyataan yang harus kamu hadapi. Sesuatu memang sedang dipersiapkan untukmu.
Tapi itu tidak akan memaksamu naik. Kamu harus melangkah. Mulai dari hal kecil. Disiplin pada jam bangun. Serius pada pekerjaan yang orang anggap sepele. Menjaga integritas saat tidak ada yang melihat. Belajar meski tidak ada yang memuji. Berani berkata tidak pada hal yang merusak fokusmu. Karena kesempatan besar sering datang dalam bentuk kecil dulu. Dan orang yang siap mengenalinya. Orang yang tidak siap mengabaikannya. Mungkin itulah kenapa kamu merasa seperti sedang diuji. Karena kamu memang sedang diuji. Bukan untuk mengetahui apakah kamu layak, tapi untuk menguatkan kapasitasmu. Langit tidak terburu-buru, tapi waktumu terbatas. Setiap hari kamu menunda pertumbuhan. Kamu mempersempit ruang untuk potensi besarmu. Dan ini bagian paling penting dari semuanya. Dipilih bukan berarti dimudahkan. Dipilih berarti dipercaya. Dipercaya untuk bertahan saat lelah. Dipercaya untuk tetap jujur saat tergoda. Dipercaya untuk tidak menyerah saat semua terasa lambat. Jika kamu masih di sini, masih mendengar, masih merasa tersentuh oleh pesan ini, itu karena ada sesuatu dalam dirimu yang tahu. Kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Tapi keistimewaan tanpa tindakan hanyalah ilusi. Jadi mulai hari ini, berhenti menunggu tanda besar. Berhenti mencari validasi. Berhenti menyalahkan masa lalu. Fokus pada satu hal. Menjadi versi dirimu yang siap menerima apa yang sedang dipersiapkan. Karena saat waktunya tiba, tidak akan ada pengumuman besar, tidak akan ada suara dari langit. Yang ada hanya satu momen kecil, yang terlihat biasa bagi orang lain, tapi menentukan seluruh arah hidupmu. Dan saat momen itu datang, hanya ada satu pertanyaan. Apakah kamu sudah menjadi orang yang mampu memegangnya? Jika jawabannya ya, semua yang terasa lambat selama ini akan masuk akal. Jika jawabannya belum, maka kamu masih punya waktu sekarang. Gunakan dengan benar, karena sesuatu memang sedang dipersiapkan untukmu. Dan kali ini, jangan sampai kamu sendiri yang menghambatnya.